Penampilannya malaikat, dalamnya belis. Itu maksudnya. Gayanya islami tapi tukang provokasi. Jubahnya sunnah tapi tukang fitnah. Ada nggak zaman sekarang? Banyak. Banyak. Bahasa Arabnya talafi, bahasa Inggrisnya kamuflase, bahasa Palembangnya, ada bahasa Palembangnya waluyo. Pak waluyo mana ya? Ngapura nggih Pak, ngapura. Waluyo niku wajah lugu ati buayo. Kalau kata orang Palembang waluyo wajah lugu ati buayo. Seragam tuku dewe, ngepam ragat dewe, mesti manut komandane, ora ono bayarane, nek rak kuat baliyo. Jenengan kuat gak Pak? Kalau nggak kuat baliyo, nek kuat rasakno. Kan ada gantian nanti, beliau tegak di sana. Banser ini tidak pernah emosi walaupun diprovokasi. Nggak pernah emosi. Tidak akan bertindak tanpa perintah para kiai. Dan Banser ini menjaga NKRI. Orang banyak nyinyir kalih Banser. Katanya Banser satpam gereja. Nyinyirnya kan begitu. Toleransi itu nggak harus menjaga gereja. Kata mereka. Kata saya, Banser ngepam nang gereja itu bukan toleransi. Tak ulang. Banser ngepam di gereja itu bukan bentuk toleransi. Salah. Tapi Banser ngepam nang gereja itu rahmatan lil alamin. Bukan toleransi. Kita yang mayoritas ini menghadirkan rasa nyaman, menghadirkan rasa aman kepada yang minoritas. Setuju nggak kira-kira? Maka para Banser sekarang jawab mereka yang nyinyir Banser. Ini bukan toleransi, tapi ini rahmatan lil alamin. Yang mayoritas melindungi yang minoritas. Tepuk tangan dulu. Coba kalau kita pikir logika sebaliknya. Kita minoritas di Bali, Provinsi Bali. Terus kita lagi ibadah, lagi Idul Fitri misalnya. Dijaga oleh pecalang Bali, nyaman rasanya. Kita di Papua minoritas. Di Nusa Tenggara Timur muslim minoritas. Ketika kita sedang Idul Fitri, sedang tarawih Ramadan, sedang Idul Adha, pemuda-pemuda gereja bantu ngepam di masjid, ada rasa nyaman, ada rasa persaudaraan. Timbal baliknya begitu Bapak Ibu. Jadi jangan salah dalam berlogika. Karena Banser ini pahlawan rahmatan lil alamin.
Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul mukhtar. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan, Ibunda Hajah Winarni Nanang Ermanto. Semoga Pak Nanang jadi bupati lagi. Habis Pak Nanang nanti yang jadi bupati Bu Hajah Winarni. Karena kapasitas beliau menyampaikan sambutan itu kapasitas bupati. Jadi memang, dan saya lihat yang memenangkan Pak Nanang di pilkada kemarin ya Bu Uin. Getol banget jenengan Bu sama Bamusi ya. Ustadz Herman Abdillah itu. Karena calon yang lain hebat-hebat Pak. Apalagi ada calon yang duitnya banyak betul itu. Saya membaca situasi dan petanya deg-degan. Pikir saya Pak Nanang kalah ini. Kalah, amunisi Pak Nanang pas-pasan soalnya. Saya tahu duitnya kok. Dapat kabar. Jadi Pak Nanang menang bukan karena duit Pak. Pak Nanang menang niku karena Bu Winarni. Tepuk tangan dulu. Oh, gerilyanya kemana-mana itu sama Bamusi nggih. Saya lihat, waduh luar biasa perjuangan beliau. Makanya bapak-bapak nggak boleh mengabaikan istri. Setuju nggak kira-kira? Jenengan tuh hebat ya karena punya bini ya. Ada wanita hebat di belakang suami. Selanjutnya yang saya hormati Kepala Desa Waigali Bapak Suwarno. Pak Suwarno niki paling pinter nyogok Bu Bupati ya. Mulai dari pantun pokoknya dibuat sedemikian rupa, itu sogokan itu sebenarnya. Itu nyogok yang boleh begitu Pak, nggak apa-apa. Itu bagus malahan. Yang penting target Pak Kades terrealisasi. Infrastruktur mulus semua, BLT-nya ditambah. Allahumma amin. Saya yakin Bu Win nanti lapor sama Pak Bupati Pak. Mantep Pak Suwarno sambutannya katanya.
Ini yang penting itu begitu. Karena pembisik yang paling hebat itu teman di tempat tidur. Betul nggak kira-kira? Itu pembisik yang paling hebat soalnya. Selanjutnya yang saya hormati, panitia acara peringatan Isra wal Mi'raj. Panitianya yang pakai baju merah-merah kan? Kalau kita matching di gambar. Saya abang, panitia abang merah, itu warna kesenangan Pak Nanang soalnya. Warna perjuangan. Jadi buat panitia Ustadz Alex, Pak Ustadz Widodo beserta segenap jajaran panitia. Selanjutnya yang saya hormati, sahabat saya Bapak Kiai Haji Teguh Prasetyo. Enggak, Ustadz Teguh ini setia enggak sih, Bu? Istrinya mana ya? Namanya Teguh Prasetyo soalnya. Berarti setia kan? Cuman saya itu dari tempo hari mikir, kok Bu Purwindaryanti niki kok kuru aja ya Bu ya. Napa makan hati? Ya jangan-jangan makan hati. Subhanallah. Tapi mending langsing. Bu Win aja langsing kok. Perempuan itu bagus langsing, Bu, awet muda. Daripada melar, kayak dikasih baking powder, melar. Tapi sing melar-melar punya pembelaan. Apa kata pembelaan yang melar-melar? Aku gemuk karena makan nasi, bukan makan hati. Cocok napa cocok? Subhanallah. Selanjutnya yang saya hormati, yakni Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Sodik, dosen Fakultas Syariah UIN Daden Intan, pakar hadis ya, pakar hadis UIN Daden Intan. Tapi orangnya low profile, sederhana dan merakyat. Selanjutnya yang saya hormati, pengurus MWCNU Kecamatan Tanjung Bintang, hadir bersama kita Romo Kiai Mukhlas. Kalau kata Bu Win apa elek-elek ngene yo mantan kades. Wah. Diomongin elek ya nggak apa-apa lah. Daripada ngaku bagus tapi jelek, mending ngaku jelek tapi bagus. Kemudian juga Pak Yai Sukron Makmun dari Kediri. Jadi cuman tinggal di Tanjung Bintang. Beliau niki Gus Bapak Ibu. Cuman kok bisa kerjanya nang Indofood itu loh. Saya juga heran ya. Di sana keluarga besar beliau di Kediri ya punya pondok pesantren hebat-hebat gitu. Tapi ya itu namanya maisah ya. Jadi sababiah dalam kehidupan kita. Selanjutnya juga yang saya hormati Ketua Upzisnu Tanjung Bintang, yakni Bapak Yai Ali Mahmudi. Juga yang saya hormati Ketua Tanfiziah Ranting NU Desa Waigali, Bapak Ustadz Joko Supramono. Namanya keren ya, Jawi tenan itu, Jawani namanya. Selanjutnya yang saya hormati segenap pengurus NU, juga muslimat NU yang hadir pada kesempatan kali ini. Juga ada Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Juga ada sahabat-sahabat Banser dan Pagar Nusa. Oke, yang ngawal saya Banser satu, kirain berdua tadi. Oke. Yang ngawal saya Banser niku ada semboyannya. Semboyan Banser itu apa kemarin ya? Seragam tuku dewe. Ya, tuku dewe ya, Pak ya. Enggak dibeliin Bu Bupati kan? Ya beli diri sendiri. Seragam tuku dewe. Ngepam ragat dewe. Mesti manut komandane. Ora ono bayarane. Nek rak kuat baliyo. Jenengan kuat gak Pak?
Kalau nggak kuat balio. Nek kuat rasakno. Kan ada gantian nanti. Beliau tegak di sana. Banser ini tidak pernah emosi walaupun diprovokasi. Nggak pernah emosi. Tidak akan bertindak tanpa perintah para kiai. Dan Banser ini menjaga NKRI. Orang banyak nyinyir kalih Banser. Katanya Banser satpam gereja. Nyinyirnya kan begitu. Toleransi itu nggak harus menjaga gereja. Kata mereka. Kata saya, Banser ngepam nang gereja itu bukan toleransi. Tak ulang. Banser ngepam di gereja itu bukan bentuk toleransi. Salah. Tapi Banser ngepam nang gereja itu rahmatan lil alamin. Bukan toleransi. Kita yang mayoritas ini menghadirkan rasa nyaman, menghadirkan rasa aman kepada yang minoritas. Setuju nggak kira-kira? Maka para Banser sekarang jawab mereka yang nyinyir Banser. Ini bukan toleransi, tapi ini rahmatan lil alamin. Yang mayoritas melindungi yang minoritas. Tepuk tangan dulu. Coba kalau kita pikir logika sebaliknya. Kita minoritas di Bali, Provinsi Bali. Terus kita lagi ibadah, lagi Idul Fitri misalnya. Dijaga oleh pecalang Bali, nyaman rasanya. Kita di Papua minoritas. Di Nusa Tenggara Timur muslim minoritas. Ketika kita sedang Idul Fitri, sedang tarawih Ramadan, sedang Idul Adha, pemuda-pemuda gereja bantu ngepam di masjid, ada rasa nyaman, ada rasa persaudaraan. Timbal baliknya begitu Bapak Ibu. Jadi jangan salah dalam berlogika. Karena Banser ini pahlawan rahmatan lil alamin. Gara-gara kejadian tahun 2000, Banser bernama Rianto, tanggal 24 Desember tahun 2000, ngepam di gereja pada misa malam Natal. Natal kan tanggal selawe 25. Ini malam Natal. Ada bom di bawah kursi jemaat. Banser Rianto teriak ada bom. Jemaatnya tabur semua menyelamatkan diri. Rianto ngambil bomnya, belum sempat dibuang bomnya meledak dalam perut, dalam pelukan Rianto, mati syahid. Kalau saya jadi Rianto Bu, mending saya kabur duluan. Ini kalau saya jadi Rianto. Tapi Rianto tidak. Jemaat diingatkan ada bom, semua orang berpikir menyelamatkan diri masing-masing. Rianto ngambil bomnya walaupun mengorbankan jiwanya. Apa beritanya di dunia internasional? Beritanya begini, ternyata Islam, Muslim di Indonesia, Muslim yang rahmatan lil alamin. Di mana? Tepuk tangan. Di mana yang mayoritas betul-betul menghadirkan kenyamanan dan melindungi yang minoritas. Maka saya yakin betul Rianto yang gugur matinya mati syahid. Saya ini harus pakai dalil kalau menjamin mati syahid ini. Bunyi dalilnya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar." Anjing-anjing neraka. Ini kasar banget ya. Ceramah nang Waigali. Anjing-anjing neraka. Tak halusin ya. Kiri-kiri neraka. Tak halusin lagi, segawon-segawon neraka. Anjing-anjing neraka itu siapa? Teroris. Jadi teroris itu anjing-anjing neraka. Sampai-sampai dikatakan syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini adalah mati sebagai teroris. Wa khairu qatla man qataluhu. Dan sebaik-baiknya kematian adalah mati gugur karena teroris.
Makanya Rianto syahid mati sebagai korban teroris, maka beliau dinyatakan mati syahid. Mati syahid tertinggi adalah mati gugur karena melawan teroris atau khawarij. Mudah-mudahan almarhum Rianto benar-benar mendapatkan kebahagiaan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, masyarakat Waigali, khususnya jamaah Masjid Nurul Iman. Bapak Ibu, pripun kabari? Saya alhamdulillah. Sudah ngantuk belum? Iya, yang ngantuk dia ditahan. Ini berhubung sudah jam 10 malam. Kalau kata Pak Kades tadi, yang ngaji di sini didoakan utangnya lunas semua. Muka-muka cicilan ya. Cuman saya minta izin Bapak Ibu tidak pakai masker. Kalau Pak Kades mesti pakai masker, dipoto orang gak enak. Bu Win mesti pakai masker, dipotong gak enak. Kalau saya bukan PNS ini, yuk bebas pakai masker atau tidak pakai maskernya. Cuman begini, saya ingin luruskan dulu, masker ini cuman alat bantu. Cuman alat bantu saja, tidak menjaminnya. Karena yang namanya virus nggak ada obatnya. Yang ada cuman vaksinnya. Sudah vaksin belum? Nggak vaksin yang nggak dapat BLT lah. Ketahuan yang vaksin kan pengen BLT kan. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, virus nggak ada obatnya. Tuh baru berapa menit udah nggak kuat. Ganti pendekar pagar nusa ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, saya kembali lagi bahwasanya vaksin virus nggak ada obatnya. Maka lawan utama virus itu adalah daya tahan tubuh kita sendiri, imunitas. Makanya minumnya jahe, multivitamin, vitamin C, herbal, madu, habatus sauda. Apa tujuannya? Membantu daya tahan tubuh kita sendiri. Dan itu pun alat bantu. Faktor utama imunitas adalah hati dan pikiran kita. Makanya jangan cemas, jangan panik, jangan khawatir. Al-wahmu nisfudda. Karena rasa cemas, rasa khawatir, rasa panik separuh dari penyakit. Sehat kita, bugar kita. Kalau kita cemas, kalau kita khawatir, penyakit apapun akan mendekati kita. Maka benar kalau kata dokter yang dari Jawa Timur, penyebab penyakit bukan makanan. Maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Setuju nggak Bu? Ya iyalah. Orang penyakit tentu hanya banyak pikiran. Banyak pikiran ya karena cicilan. Makanya Bapak Ibu mulai sekarang berhenti nyicil Bu. Setuju nggak kira-kira? Ini semua pengen dicicil, mobil nyicil, motor nyicil, kulkas nyicil, sprint bed nyicil, lemari piring nyicil, seragam pengajian nyicil. Mana nggak lunas-lunas lagi ya. Allahu Akbar. Berhenti nyicil. Syukuri yang punya kita. Jangan repot ngurusin punya orang. Setuju nggak kira-kira? Nggak usah panasan dengan punya tetangga. Ini tetangga beli kulkas panas. Tetangga beli kalung bingung. Tetangga beli mobil menggigil. Tetangga beli motor gemetar. Tetangga beli ceret mencret. Kadang-kadang kita repot mikirin punya orang. Kita lupa mensyukuri yang punya kita. Orang itu nikmatnya beda-beda. Setuju nggak kira-kira? Orang paling bahagia itu Bapak Ibu orang yang bersyukur. Laisal ghina an katratil arad. Bukanlah kaya raya itu dikarenakan kalian banyak perhiasan. Bu? Suka perhiasan? Suka. Udah kodrat ya Bu ya. Karena wanita itu Pak senang perhiasan. Tapi apa orang kaya itu nek kondangan 5 jari dipasangin cincin semua?
Ada nggak sih di sini? Pengen lihat saya kalau ada. Oh, nggak ada ya. Begitu masuk taruh, bawa tasnya aja begini. Digoyang-goyang, tuing, tuing, tuing. Norak, norak. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku? Beuh, wayai pengawasan sambil berkipas, kuncrang, kuncring, kuncrang, kuncring. Udah ya kayak ketimpringan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget? Tidak juga. Saya pernah ngisi ceramah ikatan istri pimpinan titik-titik. Nggak usah disebut ujungnya, nggak enak masuk YouTube soalnya. Nanti ngambek ibu-ibu itu orang sugih semua, nggak ngundang saya ceramah lagi nanti. Kalau saya bahas nyebutnya, saya diundang ceramah nang hotel Novotel. Kita mah pengajian di halaman, di masjid, di rumah. Mereka pengajian di hotel. Begitu saya masuk ruangan, ibu-ibunya tangan di dada semua. Selamat datang Bapak Ustadz. Kalungnya gede-gede banget. Ada yang kayak cilok bulet. Ada yang kayak somai. Ada yang liontinnya itu Pak segede pentolan bakso setan. Itu kalau digawa kondangan nunduk badannya itu. Nah apa itu orang kaya? Tidak juga. Walakinnal ghinan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Maka benar kalau kata orang bijak, bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat Anda berasa kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bahagia, tapi bahagialah yang membuat Anda berasa kaya. Syukuri saja yang punya kita, jangan banyak beban, jangan banyak pikiran. Karena zaman sekarang ini begini, gara-gara faktor cicilan, orang kota pelit daripada orang desa. Orang kampung saya rumah aja gede Pak. Rumah masih kayu di kampung saya itu. Motor juga motor butut. Itu zaman sekarang baru pada punya motor. Tadinya ya nggak punya lah. Mobil nggak punya. TV juga yang jelek-jelekan. Perabotan apa adanya. Tapi kalau orang kota datang ke kampung, sibuk orang kampung manjat kelapa, ngunduh kelapa. Manjat pohon nangka, ngunduh nangka, bikin sayur santan nangka. Nyari ayam, mana ayamnya susah ditangkap lagi, dibedil akhirnya ayamnya itu. Nyembelih ayam, orang kota datang ke kampung kenyang semua, makannya lahap semua. Tapi jajal kalau dibalik, orang kampung datang ke kota, paling banter dapat teh doang. Habis itu ditanya, mohon maaf, habis ini mau kemana lagi? Orang kota. Kita ke kampung boleh kemana-mana kalau belum makan. Kita lihat ada meja prasman di belakang sana itu. Allahu Akbar. Kita ke kampung boleh kemana-mana kalau belum makan. Tapi kalau kita ke kota, yang kampung ke kota, orang kota nggak sempat ngejamu. Apa karena orang kota miskin? Tidak. Karena orang kota banyak cicilan. Itulah masalahnya. Kita bahagia sajalah Bapak Ibu, hidup ini kan kebahagiaan yang dicari. Betul nggak kira-kira? Kita bahagia, tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia sampai akhirat nantinya. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang saya langsung masuk ke tema Isra wal Mi'raj kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, utitu bil buraq. Malam itu kata beliau didatangkan kepadaku buraq, farakibtuhu hatta ataitu baital maqdis. Aku menunggangi buraq ini kata Nabi sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis, Palestina. Thumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'atain. Kemudian aku masuk masjid kata Nabi dan salat 2 rakaat. Selesai salat 2 rakaat, thumma kharajtu, lalu aku keluar. Faja'ani Jibril, mendatangi aku malaikat Jibril, bi ina'im min laban wa ina'im min khamrin, dengan segelas susu di tangan kanan dan segelas khamr di tangan kiri. Disodorkan kepada Nabi.
Yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar. Tahu khamar enggak, Bu? Khamar niku kalau bahasa Arabnya susu gendruwo. Bahasa Arab nangendian. Susu gendruwo. Susu gendruwo ini Bapak Ibu susu juga tapi buat gendruwo. Warnanya sama putih juga. Kalau kata orang Batak tuak. Nih di Waigalih ada susu gendruwo. Banyak, payah. Ini disodorkan sama Nabi. Nabi agak mikir. Loh kok Nabi pakai mikir, kan jelas khamar. Waktu itu Bapak Ibu khamar belum haram. Ya boleh saja dong minumnya khamar. Lagi pula khamar sama susu itu nggak ada bedanya. Sama-sama putih warnanya. Nabi mikir. Akhirnya kata beliau, fakhtartul laban. Aku pilih segelas susu. Wa qala Jibril. Jibril berkata, ikhtartal fitrah. Muhammad, pilihan kamu tepat sekali. Laqad asabtal haqq. Pilihan kamu benar. Loh Jibril, seandainya yang aku minum itu khamar, apa jadinya? Kata Jibril, Muhammad, seandainya yang engkau minum khamar, maka itu pertanda umatmu bakal teler semua. Untung Nabi nggak salah milih. Wong Nabi minum susu saja masih banyak umat yang teler. Ya apa ya? Apalagi kalau Nabi minumnya khamar, ya teler semua orang Islam ini. Jangan-jangan pengajian minumnya bukan jahe sama la segar. La segar apa larutan penyegar ya? Enggak boleh salah nyebut mereknya ini. Jadi ini harus bayar iklan sama kita ya. Jadi jangan-jangan bukan jahe minuman, tapi khamar. Seandainya Nabi itu pilihnya khamar. Untung Nabi minumnya susu. Walaupun pelajaran bagi kita Bapak Ibu, enak milihnya. Karena alamatnya pasti, adresnya jelas. Pilih yang tangan kanan, susu. Pilih yang tangan kiri, khamar. Enak milihnya. Persis kayak nyanyian zaman dahulu. Madu. Iya, nyaut aja ibu-ibu ini. Racun. Kan enak milihnya. Itu Bu Win yang nyaut ya. Subhanallah. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Enak pilihnya. Alamatnya pasti. Milih yang tangan kanan, madu. Pilih yang tangan kiri, racun. Nah kira-kira ibu-ibu kalau disuruh milih nih, milih di madu apa di racun? Ini kan dikongkon milih. Coba saya ulang lagi narasinya begini. Nggak boleh salah narasi dia. Pilih yang tangan kanan umpama susu. Pilih yang tangan kiri khamar. Milihnya susu dong. Yang tangan kanan madu. Yang tangan kiri racun. Kira-kira jenengan milih di madu nopo di racun? Subhanallah. Ulang sekali lagi. Milih yang tangan kanan susu. Yang tangan kiri khamar, milihnya susu dong. Yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun. Jenengan milih di madu nopo di racun? Subhanallah. Enggak. Saya pengen lihat jawaban Bu Purwin Daryanti ya. Kira-kira milih di madu nopo di racun kira-kira? Enggak, soalnya Ustadz Teguh ini ganteng loh. Mirip bintang iklan yang suka temenan sama jin, tahu nggak? Iya kan? Itu yang temenan sama jin itu, yang jadi dukun diminta, kan ganteng kan? Mirip betul Ustadz Teguh Prasetyo. Hati-hati Bu Purwin Daryanti. Kalau pergi ditemenin kalau nggak ditemenin caplok orang nantinya. Saya manas-manasin itu. Kalau untuk urusan memanas-manasi saya pakarnya Bapak Ibu. Masyarul hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, itu salah pertanyaan. Milih di madu ya makan nati. Milih di racun ya mati. Ya podo-podo rabi. Ya sama nikah lagi namanya. Jadi balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin tegaskan bahwasanya kalau zaman dulu enak milihnya karena pilihannya pasti.
Ada susu, ada khamar, ada madu, ada racun. Yang repot ini akhir zaman. Di akhir zaman ini talbis. Apa itu talbis? Talbisul haqqa bil batil, campur aduk. Susu campurnya khamar, madu campurnya racun, kopi campurnya sianida. Ini bahaya. Ibarat air campur bensin. Air campur bensin bikin repot. Diminum manusia mabok, diminum motor mogok. Nggak kepake air campur bensin. Ya Pak ya. Ini repot. Karena talbis kecampur. Yang hak dan batil ada di situ. Walaupun masih agak mending. Yang parah itu talafi. Apa itu talafi? Nipu. Talafi itu kalau dalam bahasa Inggrisnya kamuflase. Tahu kamuflase enggak? Orang Waigali enggak tahu kamuflase. Kamuflase, pokoknya begitulah, nanti ditonton lagi. Kamuflase apa itu? Ngomongnya susu, dalamnya khamar. Mereknya madu, dalamnya racun. Kayaknya kopi, dalamnya sianida. Penampilannya malaikat, dalamnya belis. Itu maksudnya. Gayanya islami tapi tukang provokasi. Jubahnya sunnah tapi tukang fitnah. Ada nggak zaman sekarang? Banyak. Banyak. Bahasa Arabnya talafi, bahasa Inggrisnya kamuflase, bahasa Palembangnya, ada bahasa Palembangnya waluyo. Pak waluyo mana ya? Ngapura nggih Pak, ngapura. Waluyo niku wajah lugu ati buayo. Kalau kata orang Palembang waluyo wajah lugu ati buayo. Maaf Pak Luyo, waluyo ngapura nggih. Niki waluyo sing Palembang. Kalau waluyo Jawa ya enggak lah. Waluyo Jawa mah kalem-kalem, tapi kalau waluyo Palembang ya wajah lugu ati buayo. Oh, tampangnya lugu. Lewat cewek cantik aja nunduk, tapi buaya. Ada nggak zaman sekarang? Yang mana orangnya? Tunjukkan sama saya. Pengen tahu rainya kayak apa tuh orang. Ini bahaya zaman sekarang. Maksud saya begini Bapak Ibu, terutama agama. Banyak orang memanipulasi agama tapi untuk kepentingan politik. Menebar kebencian atas nama agama, menebar provokasi atas nama agama, ribut-ribut masalah toa masjid, digoreng sedemikian rupa. Udah tahu minyak gorengnya lagi langka, pakai goreng-gorengan terus. Mbok yau kita ini terbiasa menerima informasi yang lengkap. Muncul narasi-narasi di media sosial, Menteri Agama melarang adzan pakai toa. Itu fitnah itu. Kata siapa? Menteri Agama tidak pernah melarang adzan pakai toa. Yang saya bikin pening, pegal dan kesal, yang menyebarkan fitnah ini ustadz-ustadz. Makanya saya juga khawatir zaman sekarang ini mbok ya apa-apa itu tabayun dulu. Nggak ada Menteri Agama ngelarang adzan pakai toa. Cuman dibatasi volumenya 100 desibel. Saya nggak ngerti bahasa apalah itu ya. Dibatasi jangan kenceng-kenceng. Dan itu aturan benar Bapak Ibu. Karena coba jenengan jajal merantau nang Arab Saudi. Atau haji umroh lah. Ya kalau naik haji itu jangan ngedekam di hotel terus. Jajal keliling Arab itu. Di Arab Bapak Ibu, toa masjid hanya boleh dipakai untuk azan 5 waktu. Hanya boleh untuk azan saja. Untuk wiridan nggak boleh. Ngederes nggak boleh, sholawatan tarhiman nggak boleh. Itu di Arab. Nang Arab mana ada pengajian akbar begini? Nggak ada. Yang namanya pengajian harus di dalam. Mic-nya nggak boleh pakai mic luar. Mana ada yang macam-macam begini? Nggak ada Bapak Ibu. Makanya hati-hati, jangan salah paham kitanya. Jangankan di Arab Saudi, yang dekat saja, Malaysia. Toa masjid hanya boleh untuk azan 5 waktu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kita itu salah. Dan ada orang nuduh Menteri Agama menyamakan suara adzan dengan suara anjing. Itu video yang dipotong.
Coba nonton utuhnya, nggak ada. Menteri Agama itu Gus, bapaknya ulama besar Kiai Haji Khalil Bisri, nggak mungkin benci adzan tuh, nggak mungkin. Jadi tolong jangan suka nyebar fitnah lah. Mana demo lagi demo, sholatnya salah. Allahu Akbar. Stres manungso. Tepuk tangan dulu lah. Sholat kok salah. Kerjaan kok demo aja demo. Pakai berjilid-jilid lagi demonya itu. Pakai alumni lagi. Emang sekolah di mana pakai alumni itu? Pakai reunian segala. Ini saya belak-belakan ngomong ini. Mengapa saya berani? Ada pendekar di samping saya ini. Pagar Nusa. Allahu Akbar. Ya harus begitu. Tolong jangan mudah percaya dengan orang yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan politik. Nah, tak kasih dalil jenengan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan pernah ikut-ikutan. Jangan pernah jadi followers orang-orang yang gampang bersumpah dan gampang mencela. Zaman sekarang banyak orang gampang bersumpah, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Kalau kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang yang gampang nyebut demi Allah itu tanda dia sedang berbohong. Bu, ini ilmu buat jenengan. Orang yang mudah ngucap demi Allah, dia bohong. Maka ketahuan bapak-bapak tuh. Ustadz Abi Alek ngomong, demi Allah dek, Mamas nggak selingkuh, ketahuan. Sudah saya kasih tahu rumusnya. Kalau orang gampang nyebut demi Allah, dia bohong. Coba lihat di media sosial kan, orang ngangkat Quran, gayanya ngangkat Quran demi Allah. Lalu mubahalah sampai melaknat 20 keturunannya. Serem amat orang itu. Orang itu jelas-jelas dia nggak takut sama Allah. Kalau saya nggak berani mubahalah. Mengapa saya nggak berani mubahalah? Karena itu membawa nama Allah. Berat konsekuensinya. Kalau saya nggak takut sama manusia, Pak. Tapi kalau sama Allah takut betul saya. Jadi jangan mudah nyebut demi Allah. Mahal kata demi Allah itu. Ada syarat nyebutnya. Ini orang dagang di pasar. Kan banyak pedagang nih kan. Yang dagang di pasar. Jangan mudah nyebut demi Allah. Walaupun dia nggak bohong. Demi Allah modalnya cuma 100.000. Dia nggak bohong. Benar 100.000 modalnya. Tapi mbok yau saya ingatkan, jangan dikit-dikit nyebut demi Allah. Kok murah amat sih demi Allah itu? Kalau mau jujur, jujur aja. Tapi jangan nyebut demi Allah. Jangan ikuti orang-orang yang gampang bersumpah demi Allah, gampang bermubahalah, gampang mencela. Hammadzim masya'im binamim. Kerjaan mereka menyebar kebencian, hate speech, ujaran kebencian, menyebar berita bohong, penghinaan, penistaan, binamim. Tujuannya untuk mengadu domba, memprovokasi. Jelas di Qur'annya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin memasukkan segmen materi kebangsaan. Setuju gak kira-kira? Kita ini Indonesia Raya tercinta. Nggak usah repot-repot Pak, Bu. Kalau jenengan bingung betul ya mau pilih yang mana, itu yang keluar apa? Kopi ya? Kopi ya Bu? Ya betul ya? Bagus, biar nggak ngantuk. Bisa agak panjang dikit ceramahnya kan? Yang sudah dapat kopi minum silahkan. Mumpung masih panas, anget. Karena ada pepatah di media sosial. Jangan salahkan kopimu yang dingin. Karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Nah, tepuk tangan. Pak, makanya jangan abaikan bojo-bojomu ini, Pak. Kalau sudah dia sudah dingin, jenengan nyesal sendiri nantinya. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau kita bingung banyak sekali perbedaan pendapat, sudah ada perintahnya. Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil a'zam. Apabila kalian melihat perselisihan yang banyak, perbedaan di antara umat ini, maka wajib bagi kalian semua mengikuti kelompok yang paling mayoritas. Nah, di Indonesia ini kelompok yang paling mayoritas itu NU dan Muhammadiyah.
Udahlah selamat Bapak Ibu kalau kita ikut yang mayoritas. Karena kata Nabi, umatku tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Di dunia internasional kelompok mayoritas itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nang Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah NU dan Muhammadiyah. Saya kemarin ceramah di Pondok Pesantren Nurul Iman. Sama dengan nama masjid kita, Pak. Nang Pesawaran. Saya ceramah di sana Bapak Ibu. Di sana itu pengurusnya ditangkap Densus 88. Ini ceritanya begitu. Jadi saya tanya mereka di sana mau afiliasi kemana? NU apa Muhammadiyah? Mereka demennya ke NU, demennya ke Muhammadiyah. Monggo kerso, silakan gabung ke Muhammadiyah. Karena mengapa NU dan Muhammadiyah itu yang mendirikan republik? Selama masih ada NU dan Muhammadiyah, Indonesia ini aman. Tapi kalau NU dan Muhammadiyah sudah bubar-bubaran, ya republik ini juga bisa bubar-bubaran. Hati-hati. Yakin percayalah Bapak Ibu, amaliyah NU itu nggak ada yang salah, benar semua. Masyayikh kita, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu gelarnya saja Hadratus Syekh. Karena apa? Selain hafal Quran 30 juz, beliau hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud, 6 kitab induk. Kalau kita hafal juga Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Ampel. Nah, silakan lukir. Lukir pagar nusanya. Ya pegel lah berdiri. Saya mah enak duduk ya. Silakan. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya balik lagi bahwasanya di NU kita tidak akan menyimpang. Dan mohon Bapak Ibu, kalau ada orang membid'ah-bid'ahkan amalan NU, kita jawab. NU nggak boleh diam sekarang. Kalau kata Romo Kiai Haji Mustafa Bisri alias Gusmus, kalau yang waras ngalah, yang gila akan merajalela. Ya Pak ya. Maka mulai sekarang yang waras jangan ngalah. Tepuk tangan dulu. Jangan ngalah yang waras itu. Biyene dulu kalau saya ceramah kan sering ke Wegalih ini. Saya masih shock ceramahnya. Sekarang nggak bisa lagi, antem aja pokoknya. Wah mereka main antem aja. Kita sepakat Bapak Ibu, yang subuhnya pakai kunut bagus, yang subuhnya nggak pakai kunut bagus, yang nggak bagus, yang nggak sholat subuh. Kita sepakat itu. Yang Jumat azan 2 kali bagus. Yang Jumat azan sekali bagus. Kita sepakat, tapi jangan bid'ahkan amalan kami. Kami yang suka yasinan bagus. Yang enggak yasinan ya enggak apa-apalah. Memang enggak wajib ini. Betul enggak kira-kira? Cuman kami panas kuping, pegel hati kalau dibid'ah-bid'ahkan. Main bid'ah-bid'ah saja. Karena kitanya ngalah, mereka ngelunjak. Kalau kita bersikap tegas, mereka takut juga. Kita ini kalaupun harus berbeda, yang penting jangan nyalahkan itu. Kayak orang bertetangga lah. Ngerumat rumah tangga sendiri, jangan ngopeni rumah tangga orang. Setuju nggak kira-kira? Makanya ada pepatah orang di pasar. Laki-laki, ingat bapak-bapak, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Allahu Akbar. Ingat Pak Alek, jangan macam-macam bacok orang kita. Allahu Akbar. Kita enak. NU nggak usah diajari lagi rahmatan lil alamin. Tak perlu didikte lagi untuk tasamuh, toleransi. Kita sudah biasa dengan begitu. Tapi jangan disalah-salahkan juga. Kita ini punya beban menyelamatkan umat. Kalau para kiai, para mubalik NU nggak berani bersuara, apa jadinya warga Nahdliyin? Akhirnya kerekrut mereka. Betapa banyak warga Nahdliyin sudah kerekrut Bapak Ibu. Ikut-ikut ke sana. Karena ngapa? Mubalik Nahdliyin nggak berani bersikap tegas. Kita harus tegas sekarang ini. Kemudian Bapak Ibu muncul kelompok-kelompok eksklusivisme, merasa dirinya paling benar. Dikit-dikit ngomong bid'ah, dikit-dikit ngomong bid'ah. Salat sakarepe dhewe. Apa salat sakarepe dhewe? Sedekap begini. Itu dalilnya dari mana itu? Itu madhab Imam Samudra kali ya. Ya nggak ada lah. Dia mau dinaskan ke dalil yang mana? Mau disambungkan ke madhab yang mana? Nggak ada. Nggak ada ulama yang berpendapat sedekap begitu.
Tidak ada juga nas yang mengajarkannya. Mereka bikin-bikin sendiri itu. Kalau ditanya belajar di mana? Internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Saya nggak sempat ngejelasin secara detail, nanti kepanjangan ceramahnya. Tapi tonton YouTube saya itu. Iya. Tapi jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa. Saya ini subscribernya sudah 59.000. Alhamdulillah, hampir 60.000 sekarang ini. Saya ngajarkan cara sholat Nabi menurut 4 madhab, dalil-dalil yasinan tahlilan. Video saya yang viewsnya paling tinggi itu tentang yasinan tahlilan. Gara-gara video itu bulan kemarin saya dapat 20 juta. Kalah gaji ketua penggerak PKK. Allahu Akbar. Apalagi gaji kades, enggak level itu mah. Enggak apa-apa, Mbak, sombong dikit ya. Ya tonton tentang tahlilan, tentang yasinan, dalilnya semua diurai di sana. Kita yang mengamalkan, uang kita ngebela diri sendiri, kita nggak nyalahin orang. Nah kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, muncul sekarang cara beragama bukan lagi eksklusif. Muncul cara beragama yang ekstrim, ekstremisme. Tandanya apa? Anti 4 pilar kebangsaan. Mereka anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika. Makanya keren, dilestarikan. Tadi itu kita sebelum mulai acara nyanyi lagu Indonesia Raya. Pokoknya tepuk tangan. Pokoknya sekarang tiap ngaji ya Indonesia Raya. Pesantren-pesantren yuk Indonesia Raya. Lama bertahun-tahun di mondok nggak pernah upacara bendera, lupa upacara bendera itu. Gimana cara hormat bendera sudah lupa, sekarang wajib upacara bendera. Ya kita ingin membangkitkan nasionalisme kita. Kalau kata Ali Imran, orang tuh 2 menit jadi teroris. 2 menit jadi teroris. Bagaimana? Karena mereka bertanya begini pertanyaannya. Bapak Ibu milih Pancasila nopo milih Al-Quran? Kalau pilih Pancasila, Pancasila bikinan manusia. Tapi kalau pilih Al-Quran, Al-Quran wahyu Allah. Milih Al-Quran nopo Pancasila? Al-Quran. Yang kedua pertanyaannya, jenengan milih bela NKRI nopo bela Islam? Kafir. Bela NKRI. Jenengan bela NKRI nopo bela Islam? Bela Islam? Bela Islam. Yang ketiga pertanyaannya, panjenengan milih taat sama Allah atau taat sama pemerintah? Kalau taat sama Allah, Allah punya surga. Kalau taat sama pemerintah, udah ketahuan Pak Nanang Ermanto. Udah ketahuan Pak Suwarno, Bu Win. Taat sama Allah apa pemerintah? Taat sama pemerintah atau sama Allah? Sama Allah. Jadi saya tanya jenengan, pilih Pancasila atau Quran? Pilih Al-Quran. Pilih bela Islam atau bela negara? Bela Islam. Pilih taat sama pemerintah atau taat sama Allah? Taat Allah. 2 menit jadi teroris semua. Ya itu cuci otak tuh begitu Pak. Jangan heran kalau ada orang Waigaleh berangkat ke Suriah. Sampai ikut perang sama ISIS. Jangan heran. Itu pertanyaannya. Jangan-jangan ada yang terpapar di sini ya. Itulah pertanyaannya. Itu jebakan Bapak Ibu. Itu jebakan. Pertanyaan itu jangan dijawab mestinya. Karena itu bukan pilihan. Sama saya tanya begini. Milih berbakti sama orang tua atau taat sama Allah? Itu bukan pilihan. Tapi jawaban yang benar, berbakti kepada orang tua adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Itu jawaban yang benar. Taat kepada pemerintah adalah implementasi ketaatan kepada Allah. Bela negara adalah kewajiban di dalam Islam. Hubbul waton minal iman. Tentang Pancasila, cara ngejawabnya begini. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Serta Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Tak ulang. Pancasila bukan agama. Pancasila tidak untuk menggantikan agama. Dan Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Kok sesuai? Karena dulu Nabi
hijrah dari Mekah ke Madinah, bikin negara demokrasi. Negara pertama dalam sejarah hidup umat manusia. Nabi bikin negaranya bukan negara Islam. Nah, ini kita harus tahu. Biar bisa ngebantah orang-orang yang suka ingin mendirikan daulah Islamiyah, apalagi khilafah itu. Nabi tidak mendirikan negara Islam. Nabi mendirikan negara Madinah. Dasar negara Nabi bukan Al-Quran, tapi dasar negaranya Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Ini dijiplak oleh pendiri Republik Indonesia. Dasar negara kita bukan Al-Quran, tapi piagam Jakarta yang kemudian mengerucut pada Pancasila. Hafal nggak Pancasila Bapak Ibu? Dites jangan-jangan nggak hafal lagi ya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Di Quran semua. Sila ketiga persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa amruhum syura bainahum. Jelas ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Walaupun memang ini mesti diwujudkan, karena Bu Win masih banyak yang belum bisa bayar SPP. Setuju nggak kira-kira? Makanya kalau bisa sekolahnya digratiskan. Ada pesen sih Bu Win, nggak apa-apa mesennya lewat sini ya. Saya itu punya rumah tahfiz sama pondok. Rumah tahfiz saya bikin di Karanganyar, Karangsari. Pondok pesantren lagi saya bangun di Fajar Baru. Bukan itu tapi yang ingin saya sampaikan. Santri saya itu Bu, sekolahnya nang SMP 3 Jati Agung. Jadi oleh kepala sekolahnya gratis semua itu. Pesannya amankan kepala sekolahnya Bu ya. Itu aja sebetulnya. Tolong amankan kepala sekolahnya. Kalau ganti kepala sekolah pening saya Bu. Kalau santri saya membayar, saya yang pening juga. Pesan sama Pak Bupati ya. Mohon betul kepala sekolah SMP Negeri 3 Jati Agung tolong diselamatkan ya. Pak Sutopo jenenge Bu. Namanya Jawani tenan. Tapi beliau santri kita nggak dibebani biaya apapun Pak. Karena memang itu karena beliau santri kita penghafal Quran semua. Tolong doanya saja mudah-mudahan pondok kita selesai dibangun. Allahumma amin amin rabbal alamin. Balik lagi Bapak Ibu. Yang berikutnya yang perlu saya tegaskan pada kesempatan kali ini, banyak orang ini jualan khilafah sekarang. Saya ingin jawab. HTI jualannya khilafah. Lampu Selatan banyak. Woi Gali ada nggak ya? Ya harus dibelak-belakan. Kalau bisa hadir di sini nggak apa-apa. Khilafatul Muslimin jualannya khilafah. Cara ngejawab mereka bagaimana? Tak kasih tahu cara ngejawabnya. Tidak ada satupun perintahnya dalam Al-Quran dan hadis untuk menegakkan khilafah. Pak Profesor Dr. Mahfud MD sudah nantang yang bisa nunjukkan satu saja dalil untuk mendirikan khilafah. Beliau berhenti jadi Menkopol Hukam. Dan beliau kasih hadiah. 3 tahun sudah tantangannya, tidak ada satupun yang bisa nunjukkan dalil. Karena nggak ada perintahnya. Paling dia ngutip hadis takunun nubuwatu fikum itu. Sudah ada penjelasan saya di YouTube juga. Nonton lagi di YouTube tentang khilafah itu. Mana ada perintahnya di situ? Nggak ada satupun perintahnya. Makanya orang yang berjuang menegakkan khilafah itu mubadzir semua. Mubadzir semua. Kalau mereka mewajibkan menegakkan khilafah, mereka sudah berbuat kebid'ahan semua. Bohong, nggak ada itu. Ini jawaban kita buat mereka. Mereka mulai ngeles, Ustadz. Emang sih nggak ada perintahnya, tapi kan nggak ada larangannya. Nah, ini cara jawabnya. Kata mereka sudah sepakat nggak ada perintahnya, tapi kan nggak ada larangannya. Justru Bapak Ibu, itulah larangannya. Ketika orang hendak menegakkan khilafah, sama saja dia hendak membubarkan negaranya sendiri. Itulah letak larangannya. Dia akan memberontak kepada pemerintah yang sah. Sekarang saya bacakan dulu dalilnya. Man khala'a yadan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu.
dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali. Jadi ada dosa-dosa yang lain yang hujjah diterima. Contoh, panjenengan maling misalnya. Banyak maling Pak Kades di sini. Jenengan maling umpama. Allah tanya, "Kenapa kamu maling?" 3 hari enggak kebeli beras, ya Allah. Minta BLT enggak dikasih sama Pak Kades. Ngutang sama Ustadz Alek enggak dikasih juga. Maling akhirnya saya, hujah masih didengar. "Ngapa kamu berzina?" "Istri saya merantau ke Arab, ya Allah." "Udah berapa lama enggak pulang?" 7 tahun, ya Allah. Ngempet kebelet. Ya, masalah hujahnya diterima atau tidak urusannya Allah. Tapi hujah didengar. Tapi ada perbuatan maksiat yang Allah enggak mau mendengarkan alasannya. Allah tidak mau mendengarkan hujahnya. Apa itu? Melawan pemerintah yang sah. Waman mata walaisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada kesetiaan di lehernya kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Maka saya ditanya, "Ustadz, orang melawan pemerintah atas nama agama boleh nggak?" Nggak boleh. Nuduh pemerintah zalim, nuduh, tapi cuman nuduh pemerintah zalim. Dengan alasan tuduhan pemerintah zalim, dia ngebangkang sama pemerintah, mengatasnamakan agama, lalu mati. Matinya bukan mati syahid, matinya mati jahiliyah. Jelas nasnya ini, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Hati-hati dengan melawan pemerintah yang sah, enggak boleh. Sekarang lagi ada bendera hitam. Woi Gali, pernah lihat bendera hitam? Banyak, nah karena banyak kan. Tanjung Bintang ini ada bendera hitam, banyak. Serdang itu banyak bendera hitam ya. Sampai Tanjung Bintang, ke depannya kalau sudah tak cara main begini, nanti polisi berani nangkep bendera-bendera hitam itu. Karena begini Bapak Ibu, kebohongan terbesar di Indonesia abad ini adalah adanya sebutan bendera tauhid. Sejak kapan tauhid punya bendera? Kita ngaji lama di pondok Pak nggak ketemu istilah bendera tauhid itu. Bohong. Dan sebetulnya sudah ada fatwa dari Nanggur Aceh Darussalam, kalimat tauhid nggak boleh ditulis di bendera. Dan mohon maaf ngapura nggih kalau jenengan terlanjur, kalimat tauhid nggak boleh ditaruh di peci. Nggak boleh. Hati-hati. Karena jenengan kadang lupa sih masuk toilet main kencing aja soalnya. Kalimat tauhid nggak boleh ditulis di baju, nggak boleh. Jangan ditulis di baju, itu su'ul adab, nggak pada tempatnya itu. Termasuk mohon maaf Bapak Ibu, ibu-ibu sering pakai kalung kan? Di kalungnya ada liontin tulisan Allah, mulai sekarang jangan dipakai. Kalau sudah terlanjur ada, lepas liontinnya, taruh saja di rumah. Karena kalau jenengan pakai kalung liontin Allah, kalungnya saja 100 gram. Liontinnya 100 gram, 200 gram. Sampai teleng palanya Pak. Karena berat bawa kalungnya. Begitu kebelet kencing masuk toilet pom bensin, itu harus dilepas. Tinggal di luar. Habis buang air kecil, jenengan keluar, kalung saya mana ya? Sudah ada yang mengamankannya. Makanya daripada lafzul jalalah, daripada lafaz Allah di kalungnya, mending nama suami saja. Nanang Ermanto ku sayang. Mending nama suami. Mohon maaf, orang sekarang tuh bias-bias agama, bias-bias Islami. Dia pikir kalau pakai kalimat Allah di kalung itu bagus. Belum tentu. Karena kita bawa masuk toilet. Hati-hati penulisan kalimat tauhid itu bukan pada tempatnya. Baik, saya masuk ke dalil dulu sekarang. Idza ra'aitumur rayatis sud. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Jangan gerakkan tangan kalian, tetaplah di bumi kalian masing-masing. Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka. Ini sudah versi pengulangan loh. Pas Pak Nanang pulang haji Bu Win kan, saya ceramahin ini tentang bendera hitam kan. Turun ceramah ada yang protes sama saya. Mana orang yang protes itu? Pengen tahu saya orangnya. Waktu itu protes dia sama saya. Udah kata saya nggak usah protes. Yuk kita bahsul masail aja. Nggak berani dia. Karena begini, kalau bendera hitam sudah dikibarkan, jangan pernah ikut-ikutan. Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian.
Karena itu kelompok bendera hitam palsu. Tuh kan? Qulubuhum kazuburil hadid. Kelompok bendera hitam itu hatinya keras bagaikan baja. Nggak bisa diingatkan. Saya ngomong begini bukan hanya depan Bapak Ibu loh. Depan kelompok bendera hitamnya, Pak. Apa Pak Ustadz nggak takut? Bukan masalah takut atau berani. Tanggung jawab menyadarkan umat. Setuju nggak kira-kira? Mau sampai kapan orang dibohongi dengan istilah bendera hitam itu? Terus ada yang nanya, Ustadz, emang ada bendera hitam beneran? Ada nanti. Kalau Imam Mahdi sudah memimpin pasukan. Sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan, semua yang pakai bendera hitam palsu. HTI, ISIS, Al-Qaeda, JI, apapun namanya, bendera hitam palsu. Sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan. Dan Imam Mahdi memimpin pasukan didahului dengan keluarnya Dajjal. Dajjal itu baru keluar setelah kemarau 3 tahun berturut-turut. Sampai tidak ada lagi daun hijau. Semua orang kelaparan. Semua negara bubar-bubaran. Makanya kalau masih turun hujan, ucapkan Alhamdulillah, Dajjal masih tangeh. Berat Bapak Ibu ngadepin Dajjal itu. Nah ini saya perlu luruskan hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai kita ini melawan negara sendiri atas nama agama. Itu nggak ada nasnya sama sekali. Hati-hati dengan itu semua. Baik, lanjut nggak kira-kira? Jangan lama-lama lah. 15 menit aja lagi ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, tsumma urija bina ila sama'id dunya. Kemudian saya naik kata Nabi ke langit dunia. Fafutihalana, dibukakan pintu langit yang pertama. Faida Nabi Adam alaihi salam. Ketika itu kata Nabi, saya berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Cuman ada yang aneh. Ketika ketemu dengan Nabi Adam, di sebelah kanannya banyak bayangan hitam. Di sebelah kirinya banyak bayangan, tak ulang lagi, di sebelah kanannya banyak bayangan putih. Di sebelah kirinya banyak bayangan hitam. Nabi tanya sama Jibril, "Man haula ya Jibril?" Mereka itu siapa ya Jibril? Kata Jibril, Muhammad yang sebelah kanan itu namanya Ashabul Yamin, Ashabul Maimadah, golongan kanan. Arwah, ruh anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk surga. Semoga kita termasuk di antaranya. Yang di kiri Jibril, yang di kiri kata Jibril, ashabus shimal atau ashabul mas'amah, golongan kiri. Mereka adalah arwah, ruh anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk neraka. Maka Nabi cerita Bapak Ibu, waktu kunjung ke surga ke neraka, waktu Mi'raj, at-tala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku diajak kunjung ke surga kata Nabi, ternyata sebagian besar penghuni surga itu orang fakir, orang miskin. Maka beruntunglah yang jadi orang fakir, beruntunglah yang jadi orang miskin, karena masuk surganya duluan. Yang kaya-kaya dan sugih-sugih belakangan. Tapi jenengan yang sudah terlanjur kaya jangan bersedih hati. Yang sudah kadang kaya hartanya kumpulin, kasihlah ke saya. Biar saya yang memanfaatkannya. Orang kaya itu lama masuk surganya. Tapi tidak apa-apa. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Orang bertakwa kaya enggak apa-apa. Karena kalau orang baik kaya, masjid selesai dibangun. Pondok juga kebangun. Orang fakir miskin terbantu. Cuman Bapak Ibu, orang Indonesia ini sakjane ya sugih-sugih. Betul nggak kira-kira? Orangnya kaya tapi mentalnya yang miskin. Benar apa benar? Bukti, orang Indonesia ini Pak, nek handphone pengen yang mahal-mahal. Ya Pak ya? Yang aku melarat itu handphone pengen yang bagus. Jalan-jalan ke pantai upload selfie. Jalan-jalan ke kampung Vietnam upload. Jalan-jalan ke lembah hijau upload. Makan di rumah makan begadang upload. Dibilang melarat, marah. Enggak dapat BLT, ngamuk. Kardus sama ketua RT jadi sasaran. Payah ketua RT, nepotisme. Saudara dia dapat semua, kita mah enggak dapat. Panas kuping ketua RT. Pak Kardus panas. Begitu BLT berikutnya cair, akhirnya saudaranya nggak ada yang dikasih.
Kasih aja orang-orang yang lain. Tambah panas urusan, Bu. Kata saudaranya, payah percuma punya saudara jadi ketua RT. Orang lain dapat, saudara nggak ada yang dapat. Tambah panas urusan. Saya juga heran, ngapa sih Bapak Ibu? Banyak orang berduit zaman sekarang ini tapi ingin ngambil haknya orang miskin. Senang banget bikin surat keterangan tidak mampu. Iya kan? Kalau saya nggak mau, saya masih ingat betul tahun 2008. Pemda provinsi, Ustadz naik haji, umroh bukan haji, umroh. Tapi syaratnya surat keterangan tidak mampu. Moh kata saya. Lo ngapa? Permanen. Nggak mampunya permanen. Bukan sok kaya sayanya. Nggak, itu persyaratan Ustadz, nggak mau. Saya nggak kaya waktu itu. Belum ya. Tahun 2008 tuh Ustadz Teguh Prasetyo sudah pernah datang ke kontrakan saya. Banjir kan Ustadz ya. Jangan tuh jemput saya pakai mobil apa lah waktu itu ya. Ya ceramah pertama kali dia nang Waigali ini 2008 loh. Saya siaran di radio, rumah saya banjir, ngontrak. 3 kali diusir dari kontrakan saya itu. Gitu disuruh umroh, pakai surat keterangan tidak mampu, nggak mau. Bukan songong, takut permanen. Nolak, nggak jadi berangkat umroh. Nggak jadi berangkat umroh, 3 bulan kemudian Haji Khairuddin langsung transfer uang 35 juta untuk melunasi berangkat haji. Alhamdulillah. Makanya mulai sekarang Bapak Ibu berhentilah bikin surat keterangan tidak mampu itu. Pening Pak Kades soalnya itu. Gara-gara surat sakti itu. Saya ini bukan ngajarin nggak mau ribet Bapak Ibu. Coba kita belajar itu mengkayakan diri sendiri. Bersyukur gak jadi orang. Apalagi saya bikin gelik banget kalau orang ngomong begini. Enak zaman Pak Harto. Kata siapa? Jarine sopo. Iyalah kalau kata Pak Nanang zaman Pak Harto Bu Ugin klinis banget ya. Masih ABG. Kok enak zaman Pak Harto tuh dari mana? Saya ingat zaman dulu di kampung saya listrik belum ada. Sekampung saya yang punya TV cuman Pak Kadus. TV-nya hitam putih. Nontonnya pakai aki. Film lagi bagus-bagusnya dimatiin TV. Dengan alasan akinya habis. Begitu kita bubaran pulang, diitupin lagi TV-nya. Karena masih penasaran filmnya belum selesai, ngintip dari lubang itu. Sampai binti tahan mata ini. Jadi cuman Pak Kadus di kampung saya yang punya TV. Zaman sekarang ibu-ibu punya LCD TV, LED TV. Di kampung saya yang paling kaya cuman punya motor 1, trail, paling kaya. Yang setengah kaya L2 Super motornya. Zaman sekarang Pak satu rumah 2 motor, 3 motor, ngaku melarat. Orang-orang ngeluh, solar susah, bensin langka, pertalite mahal, punya mobil 3. Dasar malu-maluin tuh orang. Kita ini nggak bersyukur. Indonesia ini orang kaya, mentalnya yang miskin. Ada apa dengan kita ini? Jangan ngambil hak orang yang sudah dapat PKH, rumahnya udah bagus. Ya kasih sama yang nggak mampu. Setuju nggak kira-kira? Biar nggak pening Pak Kadesnya soalnya. Saya nggak ngebayangin kalau seluruh warga Waigalih nolak BLT. Pak Kades, BLT kami tolak. BLT kita gunakan saja untuk kepentingan desa yang lainnya. Pak Kades langsung teng teng teng. Alangkah bahagianya jadi kades. Bapak Ibu. Kita ini harus sadar jangan begitu. Baik, saya lanjutkan. Wa tola'tu finnar, dan aku diajak kunjung ke neraka kata Nabi. Faraitu aktsara ahlihan nisa. Tapi sayang, kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Nabi kunjung ke neraka, sing nang neraka rata-rata wong wedok. Apa sebabnya? Karena perempuan kurang syukur sama suami. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk mau dipeluk-peluk, tapi kalau dompet lakinya lagi nipis megang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Ada enggak yang kayak gitu? Kayak mana sih orangnya? Allahu Akbar. Yang kedua, mengapa banyak perempuan masuk neraka? Karena perempuan gak taat suami. Kan sering tak ajarin di Waigalih ini Bu. Perempuan paling gampang masuk surga taat suami manut. Perempuan paling gampang masuk neraka ngelawanlah sama suami.
Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya, nggak usah bayar kapelingan di neraka. Gampang perempuan itu. Wong ibu-ibu ini nyucup tangan suami saja pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam kayak patat wajan. Persis Hajar Aswad. Ibu-ibu ini nyuci baju suami saja pahalanya sama seperti dikasih 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Jajal coba jenengan nyuci baju suami 10 per hari, jenengan dapat 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju, bajunya sudah bersih semua Pak Ustadz, yang bersih cuci lagi. Tanya suaminya, Pak, apa? Kolornya mana Pak? Ya tanggul lama, lepas Pak. Kirain mau ngajak apaan tuh, dia ternyata pengen nyuci kolor. Perempuan gampang masuk surga itu. Makanya ibu-ibu, jadilah istri yang berbakti, istri yang taat surga untuk ibu-ibu semua. Allahumma amin. Lanjut lagi Bapak Ibu, naik ke langit yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Sampailah ke langit ke-7, Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha Nabi naik lagi ke tempat yang sangat tinggi. Lalu Nabi menerima perintah sholat 50 waktu, ditawar-tawar tinggal 5 waktu sholat. Allah kemudian berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, ifratu ala ummatika khamsa sholawatin. Aku wajibkan kepada umatmu 5 waktu sholat. Likulli sholatin 10. Satu sholat nilainya 10. Fadzalika khamsuna sholat. Maka jumlahnya sama dengan 50 sholat. Wa ahidtu anni ahdan. Dan aku wasiatkan kepadamu kuwasiatkan di sisiku suatu perjanjian. Bunyi perjanjiannya begini. Annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Sesungguhnya yang menjaga 5 waktu sholatnya pada waktu-waktunya, kumasukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhafidz alaihinna liwaqtihinna. Tapi sebaliknya, barang siapa yang tidak menjaga 5 waktu sholatnya, sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya begini, usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lah qodoan Bu, Pak, jam 8 sholat subuhnya. Nanti istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lah kesiangan Bu, jam 9 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usalli fardhas subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isai, keroyokan lan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Orang Jakarta lebih hebring Bu. Apa kata orang Jakarta? Subuh maraton, zuhur nang salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Ya, mudah-mudahan kita semua menjaga salat fardu 5 waktu. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir Bapak Ibu, Allah Ta'ala telah berfirman, tercantum dalam hadis qudsi, tafarragh li ibadati amla'u sadraka ghinan. Lapangkanlah waktu untuk menyembahku, niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asyudda faqraka, dan akan aku cukupkan saat engkau ada kekurangan. Wa ilam taf'al, tapi awas, kalau engkau tidak mengerjakannya, malaktu sadraka suglan, kepenuhi dadamu dengan kesempitan, pikiranmu dengan kesumpekan. Walam asyudda faqraka, dan aku tidak akan mencukupkan saat engkau sedang dalam keadaan kekurangan. Jaga sholat agar kita semua selamat. Saya akhiri dengan pantun. Gara-gara Bu Uin pakai pantun, Pak Kades pakai pantun juga lah. Hidup terasa menyakitkan tanpa kehadiran seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.
Oh, pantun kata Pak Nanang nggak boleh satu, nambah. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. 3 satu kali lagi nih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih kurang, silahkan ngundang lagi. 1 lagi jadi 4 ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau Ustadz Teguh Prasetyo umurnya panjang, bolehlah kalau pengen kawin lagi. maaf, enggak, jangan berantem pulang nanti. Ini kata saya. Baik, demikian mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Bapak Ibu ambil hikmahnya, ambil baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini jangan pulang, ada sholawatan.